Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahfan Masyaitis Syaitan di antaranya menuliskan, wa min alamati sihhatil qalbi ayyakuna ihtimamu bi tasihil amali andamu minhu bil amali fa yahrisu ala ikhlasi fihi wal nasihati wal mutabati wal isani fihi wa yashatu ma'a dzalika minnatullahi alaihi fihi wa taksirahu fi haqqillah. Di antara tanda-tanda sehatnya hati adalah pusat perhatian hati kepada memperbaiki amal itu lebih besar dari amal itu sendiri. Karenanya ia senantiasa menjaga keikhlasannya kepada Allah, dia menjaga kesetiaannya kepada Allah. Kemudian ittiba'us sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Juga dia senantiasa merasa bahwasanya dia bisa beramal sebagaimana amal yang telah lakukan itu adalah semata-mata karena karunia Allah, dan dia merasa banyak kekurangan ketika dia melakukan kebaikan tersebut. Salat bukan hanya gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Begitupun juga dengan puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, melainkan di dalamnya ada pengendalian hawa nafsu dan pengakahan diri. Haji maupun umroh bukan hanya ritual yang diawali dengan ihram dan diakhiri dengan tahallul, namun di dalamnya ada syiar dan pengorbanan. Demikian halnya pernikahan bukan semata-mata pemenuhan hak dan kewajiban, namun di dalamnya tidak lain adalah dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fokus perhatian sebuah keluarga atau rumah tangga yang sehat adalah bagaimana membangun hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalamnya ada penerimaan dan pengorbanan, ada penghayatan dan pemeliharaan, ada perhatian dan dukungan, ada perlindungan dan pengayoman, ada pendidikan dan perbaikan. Kesemuanya tidak lain adalah dalam rangka membangun hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Karenanya untuk membangun sebuah keluarga yang sehat, yang pertama adalah untuk senantiasa menjaga niat-niat baik dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, yakni semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Capek, lelah, penat ketika kita tengah mengais rezeki untuk menafkahi keluarga tidak lagi dirasakan ketika itu semata-mata mencari ridha Allah. Begitupun dengan seorang istri membersihkan rumah, berbenah, mengasuh anak, dan melakukan semua pekerjaan rumah seharian tidak akan pernah merasa lelah dan mudah dilakukannya kalau itu semata-mata mencari ridha Allah, karena semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keluarga yang sehat dia senantiasa menjaga kesetiaannya kepada Allah. Artinya dia tunduk kepada syariat Allah. Bagaimana seorang suami bisa qawam kalau subuhnya saja sering masbuk? Bagaimana seorang istri akan memandang baik suaminya kalau dia tidak bisa mensyukuri pemberian suaminya? Bagaimana seorang suami akan memandang baik istrinya kalau dia tidak bisa menjaga pandangan matanya? Maka ketundukan kepada syariah itu menjadi penting untuk menjaga kesehatan sebuah keluarga. Yang berikutnya yang harus dilakukan agar keluarga itu sehat adalah ittiba'us sunnah, meneladani rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh terbaik, semaksimal mungkin mengusahakannya. Bahwasanya tidak mungkin bisa meneladani keseluruhannya, tapi semaksimal mungkin ikhtiar itu dilakukannya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah ihsan, yakni senantiasa merasa berada dalam pengawasan Allah. Suami istri akan merasa itminan baik saat bersama maupun berpisah, baik saat berdekatan maupun berjauhan, karena masing-masing merasa selalu dalam pengawasan Allah. Begitupun anak-anak, baik di rumah maupun di luar rumah, baik di sekolah atau di tempat bermain mereka, semuanya merasa nyaman karena merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Terjaga dirinya dari maksiat,
senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan hariannya, untuk mendukung program keluarga yang sehat tersebut. Selanjutnya, yang tidak kalah penting juga dalam kehidupan keluarga yang sehat adalah senantiasa dia merasa kalau sebaik apapun kebaikan yang dilakukannya itu tidak akan pernah terjadi dan wujud, melainkan semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah makhluk yang tidak berdaya, dia tidak mampu, Allah lah yang memampukan dia sehingga dia bisa melakukan sekian banyak kebaikannya. Seorang suami menunaikan hak dan kewajibannya, begitupun dengan istri, begitupun dengan anak-anak. Mereka semua meyakini bisa menunaikannya karena semata-mata karena karunia Allah. Dan yang keenam adalah mereka semuanya ketika melakukan semua kebaikan-kebaikan tersebut merasa masih banyak kekurangannya, sehingga senantiasa termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, dan lebih utama lagi. Keenam perkara inilah terkumpul pada sebuah keluarga yang sehat, sebagaimana kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutnya di antara tanda-tanda sehatnya hati. Semoga Allah memberikan kemampuan kita semuanya untuk menjaga keluarga kita agar tetap sehat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, our Creator. There's no one greater than Allah. So why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes? Signs from the Lord. Hey alligator, laying so still. Who's your maker? By whose will do you crawl and do you swim? Who controls everything? The alligator said, that's my Lord. The alligator said,